Jadi digantikan gitu medianya. Gimana pertanyaannya? Oh, kalau ditanya seberapa penting berarti biasanya em, jawabannya ada tingkatannya gitu ya. Penting, penting sekali atau tidak penting gitu ya. Kalau secara ini sih media massa itu sangat penting gitu ya untuk bisa memberikan komunikasi massa karena ini kayak semacam apa namanya faktor pendukungnya. Jadi kalau kita ingin menyampaikan komunikasi massa, kalau nggak ada medianya kan susah. Misalnya kita mempunyai sesuatu pesan yang ingin disampaikan, tapi tidak ada media massa, kita nggak bisa. Nah, misalnya ada media massanya juga, kita mau pakai yang mana? Nah, jadi kalau mau berapa persen, kita itu harus lihat juga nanti kebanyakan audiensnya pakai yang mana. Jadi misalnya kita ingin tergantung pesan yang ingin kita sampaikan, kita pilih media masanya dulu. Jadi komunikasi kita bisa terserap atau tersebar secara luas gitu ya. Iya, gimana mau menyampaikan kan kalau nggak ada medianya? Misalnya di yang komunikasi yang biasa gitu ya, medianya tatap muka gitu kan atau langsung. Bisa tadi kan yang public speaking, misalnya kampanye gitu kan langsung. Bisa itu. Jadi langsung ke suatu tempat, langsung public speaking, berdiri gitu kan ngomong, ada masanya di sana. Bisa sebenarnya. Jadi tergantung medianya yang ingin dipilih yang mana, yang dipakai yang mana, tergantung ininya. Jadi tingkat keberhasilannya pun berbeda-beda. Makanya banyak orang yang melakukan penelitian tentang itu, misalnya apa gitu kan. Gimana kira-kira? Memang berdua kan? Siapa? Masuk, udah kan? Ya, Mbak ini mau nanya apa juga? Hah? Masif itu besar ya? Mm-mm. Cara besar gitu, besar-besaran. Itu bahasa Inggris aja dia. Secara masif gitu ya, secara besar-besaran. Dia kalau di apa namanya di bahasa yang akademik ilmiah dia nggak akan pakai bilang yang big. Kita kan bahasa Inggris tahunya kalau besar ya big gitu kan. Nah, tapi kalau di bahasa ilmiah, bahasa akademik dia nggak akan pakai bahasa seperti itu. Makanya digunain masif. Itu sama artinya dengan besar ya.
Iya, dibatasi. Dulu kan saya pernah bilang kalau kelompok itu bisa dua atau lebih gitu ya. Tapi kemudian ada juga yang memberikan batasan kalau kelompok itu paling banyak 20 orang. Siapa kemarin itu saya lupa juga ininya namanya, tapi yang saya ingat kalau untuk komunikasi kelompok dua orang atau lebih, atau ada yang membatasi siapa namanya saya lupa kemarin itu ya, sampai 20 orang seperti itu. Nah, caranya itu hampir sama dengan media massa sebenarnya. Caranya bisa gitu kan. Cara apa? Cara penyampaian, misalnya kita membuat grup WhatsApp atau grup Line atau grup di Facebook. Nah, ya misalnya satu yang saya ingin menyampaikan sesuatu tentang perkuliahan kita, misalnya kan tentang tutorial online. Nah, audiensnya di situ siapa? Mahasiswa UT gitu kan. Tapi terbatas, misalnya cuma dua orang atau lebih. Akhirnya saya menyampaikan isi pesannya seperti ini: malam ini kita adakan tutorial online, ini slide-nya apa segala macam. Nah, saya bisa menyampaikan di sana, kemudian teman-teman bisa kasih feedback karena kita menggunakan media internet gitu kan, menggunakan media sosial media yang itu bisa langsung diberikan feedbacknya. Tapi ketika saya misalnya memberikan pesannya melalui pemberitahuan itu, misalnya saya beritahukan melalui surat kabar, bisa nggak teman-teman memberikan apa namanya feedback? Nggak bisa gitu kan, cuma membaca aja, oh ternyata malam ini ada tutorial online untuk UT, ini linknya, kemudian untuk slide-nya bisa di download di sini sini di sini, gitu aja misalnya kan kalau diberikan di surat kabar. Tapi ketika kita membuat grup misalnya di Line tadi ya atau di Facebook, bisa langsung diberikan ada pertanyaan atau apa, langsung feedbacknya bisa seperti itu. Atau kalau lebih mau mudah itu di Facebook itu biasanya kalau kita bikin status ada pilihannya disampaikan ke publik, berarti itu nanti sama aja kayak media massa ya. Kalau disampaikan ke publik halayak ramai, semua orang bisa tahu, tapi misalnya kita batasi, oh ini grup tertentu aja yang tahu gitu kan, bisa juga. Jadi contohnya sekarang kalau komunikasi massa ini kalau menggunakan sosial media lebih mudah. Dengan masa itu apakah mempunyai kesamaan juga? Komunikasi publik gitu ya dengan komunikasi massa itu sebenarnya publik di situ kan disamakan dengan khalayak, massa juga sebenarnya khalayak gitu ya, tapi orang lebih cenderung bilangnya komunikasi massa daripada komunikasi publik. Pemakaian penggunaan kata aja sih sebenarnya. Jadi kalau publik kalau publik itu masih bisa kelompok itu seperti itu. Nah, tapi ketika massa ini sudah perluasan, tadi kan saya ada bilang ya, yang memahami komunikasi massa itu poinnya ada, saya bilang komunikasi massa adalah perluasan komunikasi publik. Jadi semakin diperluas tadi yang orangnya cuma 20 atau berapa gitu ya, diperluas lagi. Berarti tingkatan komunikasi komunikasi masa itu tinggi ya, yang isinya ya. Ya karena dia perluasan tadi ya. Jadi kalau dibikin bagannya misalnya komunikasi kelompok di bawah gitu ya, ke atas komunikasi publik, ke atas lagi baru komunikasi massa, boleh dibikin kayak gitu. Ya nggak apa-apa kan memang seperti itu. Biar lebih Sebenarnya kalau mau lebih enak itu ya itu slide-nya sambil dibaca, bikin ini contoh-contoh sendiri, dipikirin lagi.
untuk komunikasi massa itu di modul ke-6 apa ke-5 ya, setelah komunikasi antar pribadi dia, interpersonal. Setuju ya? Karena kemarin kan saya lewati ini kan, saya langsung yang ke bawah itu. 2, 3, 4, 9 kalau nggak salah dulu kemarin itu saya um, di yang pertemuan 2. Jadi pertemuan 3 ini fokus ke yang komunikasi massanya kan saya bilang. Apa sih? Kenapa? Pasti ada yang mau ditanyakan juga? Hmm? Ada. Apa? Maksudnya apa apa hidangan hidangan tadi Kenapa bisa diulang? Saya nggak dengar. Kenapa? yang Oh, teori yang keheningan. Oke, jadi kalau yang keheningan ini tadi, apa namanya? Tadi kan saya kasih contoh, nih, di slide-nya. Proses spiral diawali dari kecenderungan seseorang mengemukakan pendapat dan orang lain diam dan meningkatkan kemampuan pendapat sebagai pendapat umum. Jadi, ketika media itu menyampaikan sesuatu, kemudian itu akan mempengaruhi orang gitu kan, orang banyak. Nah, tapi di situ dia tidak terpengaruh oleh itu, dia punya pendapatnya dia sendiri, seperti itu sih bahasa ininya. Tapi dia diam, dia tidak ambil pusing gitu loh, nggak ikut terpengaruh dengan media itu, kemudian nggak terpengaruh dengan informasi yang disampaikan, karena dia sudah punya pegangan sendiri, sudah punya referensi sendiri. Istilahnya kalau bahasa ininya apa ya, sudah punya prinsip sendiri gitu loh, karena sudah yakin dia sudah tahu gitu kan, misalnya apa ininya. Kira-kira bisa di ini nggak, bisa dibayangin nggak? Ya, nah kan beritanya macam-macam itu, tapi kan kita punya pendapat kita sendiri gitu kan. Nah, misalnya saya menyampaikan seperti ini, bla 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 bla, tapi mbaknya udah punya pendapat sendiri, misalnya kan, udah yakin dengan pendapatnya dia, mbaknya mbaknya cuma nerima aja apa yang saya sampaikan, tapi masih berpegang teguh dengan apa yang menjadi keyakinan mbaknya gitu kan. Tuh, yang dimaksud spiral of silence. Itu kan yang saya kasih garis, apa yang saya kasih huruf besar itu kan penjelasannya lebih ini juga. Sebagian besar individu mencoba menghindari isolasi dalam pengertian sendirian mempertahankan kepercayaan atau sikap tertentu. Di slide-nya bisa dilihat ya. Di slide-nya nomor 22. Mhm. Jadi memang media massa itu cenderung dipakai untuk bisa mempengaruhi ya, lebih mudah. Pak apa itu untuk asumsi dasar itu kan bahasa Inggris semuanya itu harus bahasa Inggris ya. Ya, itu kenapa saya jadikan bahasa Inggris, karena lebih mudah saya untuk menjelaskannya aja.
bingungnya yang mana? Nggak bisa mengerti. Itu ya, saya ulang lagi ya untuk asumsi dasar ya. Yang poin Ya, pertama itu kan the audience active and it is media use goal oriented. Jadi di komunikasi massa ini yang sikapnya untuk yang teori apa namanya sphere of silence ini tadi, audience itu lebih 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 leluasa gitu kan. Nah, dan medianya sendiri, medianya mempunyai satu tujuan tertentu gitu kan. Audiensnya aktif di sini kenapa? Dia mendengarkan, tapi karena udah punya apa namanya pendapat sendiri, akhirnya aktif di sini cuma dibilang sebagai apa namanya pendengar setia aja gitu kan, ikut berpartisipasi. Tapi dia sudah punya pegangannya dia sendiri dan media massa juga memiliki tujuan tertentu gitu kan, pesan tertentu. Kemudian initiative linking net gratification to a specific medium choice with a audience member. Jadi ada hubungan apa namanya pemberian sesuatu gitu kan kepada beberapa kelompok audiens gitu kan. Jadi bisa misalnya beritanya itu lebih kepada tentang untuk orang yang tinggal di daerah Indonesia Timur misalnya gitu kan. Tapi walaupun diberitakan nasional misalnya di seluruh Indonesia, tapi spesifikasi mereka itu untuk dikhususkan gitu kan, diberikan kepada gratification itu maksudnya diberikan ya, diberikan kepada spesifik spesifik di sini tadi masyarakat yang ada di Indonesia bagian timur misalnya seperti itu. Kemudian media, spesifik itu khusus ya. iya spesifik itu khusus. Kemudian media compared with other source for need specification. Ini maksudnya tadi media itu berlomba memberikan apa namanya kepuasan terhadap audiens seperti itu ya. Makanya biasanya pemberitaannya tidak berimbang. Di TV A seperti ini, TV B seperti ini, TV C seperti ini. Makanya karena media seperti itu, akhirnya audiensnya berpikir mending dia diam dan akhirnya mempunyai idenya sendiri, mempunyai pendapatnya sendiri. Setelah dia melihat dari TV A, B, C itu berbeda, dia membuat kesimpulan dia sendiri gitu. Ya. Kemudian people have enough self awareness. Ini yang saya bilang tadi, ketika audiensnya itu sudah memiliki kesadaran diri yang tinggi terhadap media gitu kan, kegunaannya atau motivasi media itu memberikan pemberitaan ini untuk apa, akhirnya dia bisa mendapat ketika melihat itu dia melakukan suatu riset gitu kan atau penelitian tentang benar nggak apa yang disampaikan media itu. Ketika itu tidak benar dan dia punya pendapat dia yang benar, pendapatnya dialah yang dia pakai, tapi dia tetap melihat media itu. Makanya ini yang disebut theory of silence tadi. Walaupun dia diam tapi dia aktif meneliti gitu kan. Akhirnya oh dia sudah bisa menarik kesimpulan bahwa yang disampaikan media seperti ini, tapi menurut saya sebenarnya seperti ini. Kemudian value judgment of media content can only be assessed by audience. Ini yang saya sampaikan tadi, nilai suatu nilai yang bisa dijudge oleh penonton terhadap media itu tergantung dari penonton itu sendiri. Makanya saya bilang ketika kita mendapat masalah dengan tayangan televisi atau medianya memberikan sesuatu yang tidak mendidik atau malah berbahaya gitu ya, boleh kita melaporkan kepada KPI supaya televisi tersebut mendapatkan teguran atau bahkan sampai hukuman atau punishment itu sampai pencabutan hak izin siar atau semacamnya gitu ya. Tapi ketika audiens diam saja kemudian tidak memberikan tanggapan, ya KPI tidak bisa berbuat banyak gitu ya. Jadi KPI cuma menunggu ketika
sudah ada yang berkomentar, sudah ada yang mengeluh terhadap siaran televisinya, baru bisa ditindak seperti itu. Nih, Oh, pantesan media banyak. konten. Hmm? Pantesan banyak sinetronnya enggak. Yang kurang itu enggak kurang sebenarnya. Sampai Iya, kalau nggak ada yang komplain nggak bisa dihukum, nggak bisa ini. Tapi kalau sudah banyak yang komplain, baru bisa di apa namanya, baru bisa dikasih sanksi seperti itu. Dulu waktu saya masih aktif di KPID itu tukang bubur naik haji banyak dapat ini ya, ah, banyak dapat apa namanya, dapat keluhan gitu kan. Akhirnya saya terima, saya sampaikan ke KPID, akhirnya dikasih pencerahan bahwa sebaiknya sinetron itu diberikan sesuatu yang mendidik seperti itu kan. Akhirnya Haji Muhyiddinnya jadi baik. sekarang kan banyak sekali Ya, yang misalnya kayak kayak apa anak anak jalanan kayak apa jalanan. Kalau dulu anak-anak tahun 90 kan, tahun-tahun sebelumnya kalau mau minta beliin paling minta beliin sepeda. Sekarang anak SD sudah minta beliin Ninja. Karena itu tadi, karena kita melihat televisi itu kan tergantung kesukaan. Ketika waktu yang kita habiskan untuk menonton televisi itu lebih dari 3 jam, itu kita menyamakan realitas hidup kita dengan apa yang ada di televisi itu tadi, itu bahayanya ya. Jadi kalau bisa nonton iya TV itu dibatasi lah paling banyak berapa gitu. Saya juga sebenarnya aneh ya. Saya jadi pengawas siaran televisi tapi saya jarang nonton televisi. Saya bisa dibilang nonton televisi itu cuma 1 jam mungkin kalau sehari. iya kak itu kerasa Tergantung banget berita apa yang apa maksudnya, tergantung acara apa yang mau saya teliti, baru saya fokus ke sana. Tapi kalau nggak ada saya nggak nonton televisi. Nanti kalau teman-teman mau ada penelitian tentang siaran televisi itu bagus ya buat dijadikan apa namanya, skripsi atau tugas akhir. Bisa pakai analisis framing, bisa pakai analisis isi konten gitu ya. Dulu saya ingat waktu S1 itu teman-teman saya ada yang karena dia suka sekali Doraemon, satu apa namanya, um, session gitu kan di Doraemon tentang, oh ternyata di film Doraemon itu dia memberikan suatu pengedukasi terhadap anak-anak kalau kita tuh harus menanam-nanam menanam-nanam ya, menanam tumbuhan dan tumbuhan itu harus dijaga ini. Jadi akhirnya secara komunikasi itu tuh masuk ke anak-anak, mempersuasi anak-anak untuk bisa menghargai lingkungan semacam itu. Akhirnya kesimpulan akhirnya dia bikin kan, terus dia bikin part-partnya di mana Doraemon misalnya dengan Nobita menanam, kemudian dengan susah payah dia membesarkan tanaman seperti itu, diberi apa, pupuk, diberi air kayak gitu-gitu. Nah itu nanti tergantung misalnya dari keinginan kita yang mana. Misalnya kita tertarik, ada juga dulu yang meneliti tentang Harry Potter, kemudian ada yang Sherlock Holmes, banyak ya teman-teman saya meneliti tentang yang kayak gitu. Nah nanti terserah gitu kan di mana kita tertariknya. Ada lagi selain itu yang mau kita bahas? Ya, jadi seperti itu ya. Jadi apa, sinetron tadi tergantung kita, misalnya ada keluhan gitu kan, karena sebagai media massa kita bisa menyampaikan keluhan kita kepada KPI gitu ya, ada kolomnya. Jadi misalnya kita mau online atau secara telepon langsung juga bisa, langsung aja nanti ke Google gitu kan, di sana tulis KPI Komisi Penyiaran Indonesia, atau lagi di yang apa KPID bisa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah bagian mana gitu kan. Nah di sana ada nanti apa namanya, dapat form gitu kan untuk
pengaduan. Jadi misalnya menurut kita karena kita merasa sebagai apa namanya penonton yang cerdas udah gitu kan kita bisa mengkritisi, kita boleh ajukan di sana. Mulai dari judulnya nanti misalnya tayangannya apa, kemudian jam berapa dia tayang, kemudian kesalahannya di menit keberapa misalnya atau jam keberapa gitu kan. Apa yang menjadi masalah. Nah, itu bisa disampaikan. Semakin banyak orang yang kayak gitu, semakin mudah untuk KPI memberikan teguran gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang ngelapor ya nggak bisa dikasih sanksi. Mm-mm. Padahal itu sudah dari 2013 apa ya, mungkin lebih ya KPI itu sudah menyampaikan. Tapi sekarang media pun sudah mulai berhati-hati, terutama media televisi ya, sudah mulai berhati-hati untuk ini mereka takut juga dengan KPI ya, karena bisa dicabut izin siarnya. Jadi di frekuensi berapa mereka siaran itu malah kena nanti. Tapi yang susah sekarang online ya, media internet itu nggak bisa masuk apa nggak bisa dikontrol. Kalau apa tuh, kalau ada wawancara kayak apa gitu, kata-kata kalimat bisa ditiru ya. Enggak sih, itu bisa aja langsung. Tapi ketika itu apa namanya eh ya bisa 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 mendapat teguran biasanya. Jadi ketika bahasanya terlalu vulgar gitu kan apa segala macam, biasanya dari hostnya itu sendiri dia udah punya pengetahuan tentang itu, akhirnya dibikin merehat dulu sejenak gitu kan, atau iklan. Setelah iklan itu nanti dikasih tahu karena ini live, tolong bahasanya mungkin agak sedikit diperhalus kayak gini 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 mungkin kayak gitu. Tapi Kak, Pak, kalau tayangan-tayangan di televisi ya, Hmm. saya rasa itu sekarang Sudah disetting semua gitu ya. Kenapa nggak kedengeran suaranya? Ya, ada suaranya, Pak. ada. Kenapa tadi saya nggak jelas juga dengarnya? Kan apa itu, sekarang itu ditonton teman itu kan cara berpakaian kalian juga itu kan Hmm. terlalu atau terlalu berlebihan. Itu juga harus butuh laporan dari masyarakat juga. Iya, tapi tergantung. Jadi ada jam jam tayang ya. Kalau jamnya misalnya anak-anak masih ada atau ini, ya nggak boleh. Tapi ketika udah tengah malam bisa aja boleh. Makanya banyak acara-acara orang dewasa itu ya eh, tengah malam gitu kan, karena anak-anak sudah tidur. Anggapannya seperti itu. Tapi untuk di sinetron itu juga pakaiannya itu kadang ya Masih terbuka terlalu gitu ya. seksi. Ya pakaian yang untuk di dalam kamar misalnya gitu kan kelihatan diinikan orang. Nah itu bisa dilaporkan. Misalnya kalau menurut saya gitu kan kurang kurang pantas gitu kan, kurang elok, sampaikan aja. Jadi semakin banyak KPI menerima kritikan seperti itu, dia bisa menyampaikan kepada ini televisi tersebut. Nah, kalau apa itu teori kultivasi itu juga apa? Kultivasi itu tadi ini ya, jadi semakin melebar dia ininya apa namanya Semakin eh, luas.
Iya, semakin meluas kalau penggunaan komunikasi massa. Contohnya tadi saya kasih contoh kan penjelasan ketika jualan obat di pasar gitu kan, menggunakan mikrofon dia teriak-teriak, orang akhirnya banyak datang gitu kan untuk berpartisipasi. Kemana? Nah itu udah keluar tadi lupa masuk. Dia dan bermedia itu beda ya. Ya media kan ininya apa namanya, wahananya. Bermedia berarti bermacam-macam wahana seperti itu kan. Kalau Pak, untuk maksudnya kenapa? ini loh Pak, kan apa itu perubahan apa audiens ini tadi tempat lain yang komponen penanganan itu maksudnya audiens audiens masyarakat Ya gimana, saya coba diulang, saya nggak dengar suaranya putus-putus. audiens mungkin Ah, ya contohnya kan tadi saya bilang ketika itu di teori yang kultivasi juga masuk tadi ya itu. Jadi ketika kita semakin banyak kita menonton televisi misalnya kan, dan televisi itu banyak membicarakan tentang orang itu, akhirnya kita terpengaruh mau nggak mau gitu ya. Itu yang dimaksud seperti itu. Bisa, bisa memang apa namanya, arahnya ke sana itu bisa. Tapi biasanya orang lebih cenderung kepada si kandidatnya gitu ya, bukan kepada yang mengusungnya. Yang mengusung kan partainya, misalnya orangnya siapa, Jokowi gitu kan, PDI. Orang kan ngelihat Jokowinya. Iya kan, berarti partai pendukungnya itu. Tapi biasanya bisa juga yang apa namanya, yang gabungan gitu kan, berapa partai mendukung satu orang, berkoalisi namanya kan. Jadi apa namanya, untuk komunikasi massa ini sendiri sangat-sangat diperlukan kalau untuk menggerakkan sesuatu gitu ya. Contohnya kemarin itu kan untuk demo 212, untuk supaya menggerakkan seluruh umat Islam, orang-orang digunakanlah komunikasi massa gitu kan. Akhirnya semuanya turun ke Jakarta semua gitu ya. Bahkan satu pesawat itu di booking hanya untuk ini, dari daerah mana itu yang berangkat gitu kan. Kemudian apa, bus-bus juga udah di booking untuk berangkat semua, karena semuanya merasa terpanggil gitu kan, akhirnya tergerak. Dan gimana mereka tahu kalau nggak melewati media massa misalnya kan, dari televisi atau radio gitu kan. Bukan, sebenarnya bukan keuntungan, karena mereka kan merasa um, apa namanya,
kita istilahnya kan memang harus dibela gitu kan. Jadi bukan masalah untung rugi di sini. Jadi masalah apa ya, bukan hak juga, tapi ada sesuatu yang harus dibela karena kan masalahnya kemarin penistaan agama seperti itu. Dan yang ya sebenarnya kalau kita melihat dari sananya, tapi apa namanya, itu terlepas dari masalah itu ya. Tapi ya intinya komunikasi massa di sini tadi berarti berjalan dengan efektif. Kenapa? Karena bisa mengumpulkan massa sebanyak itu tidak mudah gitu ya. Nah, kenapa jadi bisa sangat efektif? Karena komunikasinya di situ tadi ini ada urusannya dengan penistaan agama dan orang semuanya terpanggil untuk membela seperti itu kan. Apa kalau melihat itu kan sebenarnya saya rasa itu memang ada yang sengaja gitu, sengaja memperkeruh keadaan dengan menyebarkan video yang enggak gitu. Tapi kayak dipotong kalimatnya itu kan bisa saja memperkeruh gitu. Apa itu suaranya kan sangat berat juga. Nah, itulah makanya saya bilang ketika kita menyampaikan sesuatu ke media massa, kemudian apa yang disampaikan itu salah, itu bisa berbahaya sekali karena orang yang menonton itu kan banyak, kemudian punya pendapat masing-masing. Apalagi biasanya kalau urusannya dengan contohnya dengan bisnis atau perusahaan. Misalnya dulu Lion apa Lion Adam Air ya, Adam Air jatuh, kemudian apa segala macam sampai dia bangkrut gitu kan. Karena memberikan apa pernyataan yang gimana ya, tidak memuaskan untuk para korban kecelakaan, kemudian um, kayak agak lambat untuk ininya, dan media massa terus mengheboh-hebohkan tentang keluarga korban yang terus ingin ini apa segala macam seperti itu kan. Dan itulah memang tugas media juga sebenarnya ya. um, itu tadi saya bilang seharusnya lebih kepada proses pendidikannya, bukan bukan untuk membuat lebih lebih cemas orang, lebih ini. Coba lihat Berarti berita-berita di Taiwan, kebanyakan beritanya dari CCTV kan. Berarti kalau iya dari CCTV beritanya itu ya benar. sudah bisa dipastikan kalau itu benar. Tapi ketika berita itu ini bisa aja gitu kan, kalau ada orang-orang yang bertindak ini bisa diedit apa segala macam gitu kan, atau diagendakan. Kalau CCTV emang bisa jadi Sebenarnya kalau untuk pengeditan videonya bisa ya, tapi maksud saya di sini uh, kalau kita bandingkan untuk pemberitaan sendiri, Indonesia dan Taiwan kayaknya masih lebih bagus Taiwan karena mereka benar-benar untuk memberitahukan sesuatu gitu loh, tidak ada kepentingan. Kalau di Indonesia gimana nggak ada kepentingan, media televisinya aja ada yang salah satu pemegang partai gitu kan. Jadi ya udah, kalau nonton itu ya isinya tentang partai-partainya dia. mengadukan. Setelahnya Makanya isi beritanya biasanya berat berat sebelah. Iya ada ini semuanya. Bisa dengan catatan tadi masyarakat melapor. Iya, ya sebenarnya bisa dibilang seperti itu. Maksudnya
kebanyakan sih selama ini saya menerima laporan itu kebanyakan memang dari mahasiswa, dari orang-orang yang apa namanya, ya memang peduli dengan hal itu gitu kan, atau kelompok peduli siaran gitu kan, yang memang memperdulikan tentang itu. Tapi jarang misalnya dari yang ibu rumah tangga yang istilahnya yang kayak gimana itu jarang banget. Marah mereka kalau kehilangan sinetron kesayangannya, malah rugi katanya. Karena sudah termakan itu kan. Udah sampai nangis-nangis itu cerita itu. Terbaik. Iya kayak kamu waktu nonton sinetron Korea itu drama Korea. Pokoknya sok ini ya. Saya pacarnya dituntut romantis akhirnya Nah, itu kenapa maksudnya secara psikologi juga karena sudah banyak penelitian ya. Bahkan Ridwan Kamil aja sering kayak gitu kan bilangnya, iya. kurangi nonton film Korea karena kalau bukan bukan sebenarnya bukan menjelekkan. Jadi memang sudah secara psikologi kalau kita selalu diterpa dengan hal-hal seperti itu, akhirnya kita pengen membuat realita kehidupan kita seperti itu. Misalnya mengharapkan punya pasangan yang seperti itu, kemudian kehidupan yang seperti itu. Nah, itu bahayanya biasanya. Itu saya pernah mengalami juga Pak. Benar-benar akhirnya kita diputuskan. Ya, jadi memang sudah banyak penelitian tentang hal-hal seperti itu ya. Jadi ada yang bikin apa namanya penelitian pengaruh saya lupa apa judulnya gitu kan. Pak, kalau dan gratifikasi apa itu tentang apa itu faktor sosial psikologi terus kebutuhan harapan seperti aku nggak begitu paham. Itu kan apa namanya, uses sama gratifikasi, tahu nggak dulu usesnya itu apa, gratifikasinya apa? Gratifikasi itu kayak apa apa ya apa ya Kalau uses kan penggunaan, itu kan jelas di slide-nya. Kemudian yang gratifikasinya itu adalah pemberian. Biasanya kalau KPK ada unsur gratifikasi katanya. Gratifikasi di situ pemberian sesuatu yang diberikan gitu kan. Jadi sesuatu yang diberikan oleh media massa, maksudnya gitu. Atau kayak uses peringatan. uses itu sesuatu yang diberikan oleh media massa, kemudian kita menggunakannya itu untuk apa? Misalnya pemberitaan dari komunikasi massa kita gunakan untuk belajar, kita gunakan untuk penelitian, kita gunakan untuk mengumpulkan informasi, itu uses kan. Tapi gratifikasi tadi sesuatu yang diberikan oleh media, misalnya untuk mengedukasi medianya, untuk menyebarluaskan informasi, macam itu lah. Kalau misal gratifikasi Gratifikasi hukuman itu ini ya, itu kan salah satu tindakan korupsi ya, gratifikasi ya. Iya, bukan. Orang-orang yang dihukum itu bukan gratifikasi namanya. Pemotongan keringanan hukum itu kan, pemotongan hukuman itu kan. Itu bukan gratifikasi. Ada sisi-sisinya juga tapi bukan gratifikasi. Eh, gratifikasi. Bukan. Yang di slide kita apa tadi namanya? gratifikasi ya Iya benar, gratifikasi bukan bukan pemotongan itu bukan. Eh, pemberian ya. Oh, bisa 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 bisa. Iya iya benar-benar.
diberikan gratifikasi misalnya berapa bulan gitu ya, atau 1 tahun gitu kan? Berarti gratifikasi selain pemberian juga keringanan juga bisa keringanan. Bisa juga ya, tapi bukan keringanan sebenarnya, pemberian yang tepat. Ya. Iya, jadi bisa dipakai gratifikasi itu sebagai suatu pemberian. Yang memberikan gratifikasi kan biasanya presiden, berarti Iya. pemberian. Maksud dari konsekuensi lain yang tidak diinginkan itu yang gimana? Ya itu ada unsur-unsur lain yang apa namanya, uh, yang bisa saja gitu kan terjadi. Jadi contohnya misalnya karena media massa tadi kan bisa mempengaruhi sosial kehidupan tadi kan, kemudian bisa saja apa namanya, bukan memperbaiki tapi malah memperburuk kayak gitu kan. Oh ya Pak, mengenai isu di berita tadi ya, kita ngomongin uh, yang menonton video itu kan kita kan keruh sekali kan keadaan sekarang ini bisa keruh sekali kan. Gara-gara video itu kan itu yang memotong video itu nggak dapat sanksi ya Pak? Itu kan Saya sama dengan mengadu domba. apa namanya, saya kurang Itu kan mengikuti masalah itu ya, tapi sebenarnya ketika itu memang dilakukan atau sengaja itu bisa bisa mendapatkan sanksi, tapi kembali lagi, wartawan itu susah untuk dihukum ya, karena mereka punya ini apa namanya, pers itu punya hak, mereka punya hak sendiri, tapi mereka juga punya kode etik kalau mereka nggak boleh melakukan sesuatu yang merugikan orang banyak gitu ya. Jadi ketika misalnya kita punya acara, kemudian kita nggak mau diliput sama pers, itu kita nggak bisa ya. Bahkan biasanya pers itu yang punya yang internasional tuh dia bisa meliput ke seluruh dunia, misalnya kayak CNN apa segala macam itu kan. Jadi wartawannya itu bisa aja meliput di mana aja. Nah, untuk kontennya itu sendiri misalnya diedit sama mereka atau apa, itu kembali lagi gitu kan. Tapi kita sebagai penonton yang harusnya yang lebih apa namanya, lebih kritis lagi. Makanya tadi ada teori-teori tadi ya, teori kultivasi, teori apa lagi tadi, silence tadi. karena gara-gara video yang seluruh Indonesia harus bercerai kan, maksudnya antara antara sesama itu kan saling menjatuhkan, ada yang membela ada yang Nah itu lagi satu, kalau kita menyampaikan sesuatu di media massa itu sudah jelas pasti ada yang pro dan ada yang kontra, yang nggak mungkin semuanya mendukung. Misalnya ada suatu keputusan, misalnya menteri ingin memfokuskan tahun ini anggaran untuk pendidikan, yang lain ribut kenapa pendidikan gitu kan, harusnya lebih kepada infrastruktur dulu katanya, terus diubah misalnya untuk infrastruktur, ribut lagi yang pendidikan, kenapa pendidikan malah gitu kan, pasti ada pro kontra, itu pasti ada kalau kita membuat suatu pesan atau keputusan melalui media massa, itu pasti ada. hmm? korelasi kan. Korelasi hubungan ya, apa korelasinya, berarti apa hubungannya seperti itu. Kajian itu masyarakat tadi, Hah? kajian itu masyarakat Kajian? Oh, audiens itu penonton ya. bukan masyarakat
Apa Ya, sih yang penonton penonton itu ya berarti masyarakatnya itu gitu kan. Tapi kan lebih spesifik kalau dibilang audiens itu yang menonton media itu atau yang mendapatkan informasi dari media itu dibilang audiens. tadi kan aku baca itu kan media sebagai pengembang kemasa apa kan tadi Ya, dari dari ke pabrik ke masa itu massa. Hmm. bukankah publik itu masa Publik itu ada jumlah orangnya lagi ya kayak kelompok tadi. Kemudian massa kan lebih luas, lebih banyak. Tadi udah ditanyain itu sama Mbak Susi. lupa kemarin Pak itu kemarin apa bedanya publik sama masa gitu kan. Ini nanti apa ya di semester lanjutannya nanti kalau teman-teman ngambil mata kuliah komunikasi bisnis ketemu lagi dengan pembahasan komunikasi massa ya. Pak, kenapa sih komunikasi itu ternyata Enggak, sebenarnya itu aja yang dibahas. Makanya basicnya saya bilang kalau ada pengantar itu harus benar-benar di situ. Jangan sampai tadi kayak kayak tadi ya, apa namanya, belajar statistik langsung loncat, basicnya belum, bingung. kan itu apa namanya katanya kan Pak terus Ya, itu tergantung dari pribadinya masing-masing si individu itu ya. Jadi massa itu kan terdiri dari individu-individu gitu kan. Nah, dia punya ini sendiri, apa namanya, masing-masing individu itu kan punya kepentingan sendiri terhadap isi pesan media itu. Kemudian pengaruh dari pesan media itu juga beda-beda terhadap individu tadi. Iya, jadi bisa bisa dibikin dua. Ada yang komunikasi massa itu bisa ke individu-individu atau ke yang grup tadi gimana contohnya? Mereka punya kepentingan bersama. Contohnya tadi yang waktu yang 212 tadi gitu ya, mereka punya kepentingan untuk membela Al-Quran seperti itu kan. Hmm. Nah, itu kan pengkomunikasiannya melalui media massa kan, intinya semacam pengumuman, akhirnya di situ bisa mendapatkan massa yang banyak gitu kan. Saya sebenarnya kalau masalah pertanyaan itu nanti larinya kita ke komunikasi hukum ya atau komunikasi politik ya. Saya kurang ini kalau komunikasi politik ini sering menjebak kalau kita apa namanya eh, kurang mempelajari tentang itu. Jadi di Indonesia itu sendiri kalau untuk mau belajar komunikasi politik teman-teman bisa ke UGM ya, Universitas Gadjah Mada itu fokus untuk membahas komunikasi politik. Jadi kalau untuk PR biasanya ke Unpad gitu kan, komunikasi public relation atau komunikasi media itu ke UNER Surabaya, tapi kalau politik itu ke UGM biasanya mereka larinya. Hah? aja Ambil apa komunikasi politik gitu ya. oh Nah, komunikasi politik itu tadi nanti yang dibahas ya misalnya media pemberitaan-pemberitaan seperti itu dibahas.
Wah, nah ya salah ngomong. Kita bisa di demo nanti. Iya, bisa Oh, juga. dia tuh langsung iya. Jadi tergantung ininya juga sih konteksnya gitu kan apa yang mau disampaikan. Hmm. Ya, yang menontonnya tidak terlalu apa, Tidak em, serius. ya tidak bukannya tidak serius tapi kadang nonton, kadang enggak. Tapi kalau sudah penonton berat gitu kan maksudnya yang sudah fanatik, jadi nggak bisa ketinggalan bahkan jam tayangnya udah hafal, kemudian berapa kali iklannya sampai tahu gitu kan. Iya. Itu sudah termasuk penonton berat gitu. Sekarang udah jam berapa? Udah jam 12 lewat ya. Ada yang mau dibahas lagi? Kalau nggak ada nanti rekamannya saya apa namanya saya stop, saya upload. Oh, ini lagi apa? Ini direkam dari yang penjelasan tadi sampai yang kita diskusi ini direkam. Jadi hati-hati kalau ngomong ya, karena ini nanti saya upload ke YouTube, kita bisa kena ini, bisa di, bisa dimarahin UT ya, direkam juga, karena ini jadi bukti di UT gitu kan kalau kita lagi diskusi. Pak, kalau aktif pedas, Pak, aktif pedas itu kan yang penting pikirannya untuk isi kebutuhan itu kan kayak apa ya? Kan Bukan, bukan. Jadi dia menonton televisi gitu kan. Ya karena lagi nggak ada apa-apa aja, nonton TV aja. iseng dari hiburan Iya, kayak kebutuhan heeh. Jadi nggak ada kepentingan apa-apa dia gitu kan. Nah, makanya ini nanti kalau bisa yang komunikasi massa ini lebih ya dipahami soalnya lagi karena nanti di semester depan teman-teman itu akan ketemu komunikasi bisnis. Nah, di dalam komunikasi bisnis itu nanti kita akan ngomongin lagi tentang komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran. Komunikasi massa. masa. Nah, kalau intensionalis, gimana ngomongnya? Intensionalis, iya, Nah, yang prioritas aja benar menggunakan media. Itu maksudnya prioritas kita menggunakan media. ya, jadi misalnya ada beberapa media, media massa itu ada media cetak, elektronik, sama internet. Jadi kita memprioritaskan misalnya menggunakan radio. Kenapa? Karena menurut saya misalnya gitu kan, saya lebih mudah untuk memahami sesuatu melalui radio. Tapi ada juga orang, oh saya kayaknya internet karena di internet semuanya itu mudah untuk dicari gitu kan, informasi apa aja bisa ada di internet. Nah di sini yang dimaksudkan itu tuh mereka memprioritaskan satu media gitu loh. Terus kalau itu kan menggunakan media karena itu Ya, maksudnya kita menggunakan aja karena bukan ya misalnya kita menggunakan media Skype bisnis untuk belajar tutorial online karena kita tugas gitu kan. Ya kalau enggak misalnya medianya tatap muka di kelas gitu kan. Nanti apa namanya dibikin catatan-catatan kecil kemudian kasih contoh-contohnya sendiri. Jadi ketika ada soal
teman-teman sudah bisa membayangkan dan sudah bisa bikin bikin apa namanya bikin kalimatnya sendiri. Karena sekarang udah kalau semakin canggih ya, UT udah pakai itu ya, pendeteksi copy itu ya, apa copy paste itu ya. Jadi nggak bisa lagi, jadi pakai harus kalimat sendiri sekarang. sudah kayak itu ya Pak, kayak yang Bapak omongin itu ya, kalau ada pelatihan Iya. kita belajar online itu semuanya pakai Enggak, kalau yang waktu belajar ini enggak ini ketika teman-teman mengumpulkan tugas itu mudah sekali loh ya. Jadi ketika teman-teman mengumpulkan tugas dimasukkan ke aplikasi itu langsung ketahuan dari mana ngambilnya, berapa persen kalau ngambilnya. kalau misalkan Dirubah digunakan bahasa sendiri, jadi ambil poinnya aja, kasih contoh-contoh sendiri gitu kan. Jadi boleh diambil itu, dirubah bahasanya, poin-poinnya dirubah bahasanya tuh bukan ditranslate gitu ya, misalnya jadi dijadikan bahasa Inggris, jangan. orang Digunakan apa namanya cara penjelasan sendiri, maksudnya gitu, bukan dirubah ininya. tentu saja satu itu benar Karena kebanyakan ngambil jawaban ini ya. Ah, jangan, harus dirubah ininya, apa namanya, gaya bahasanya, gaya penjelasannya itu harus dirubah. Karena ketahuan ya, saya nggak usah pakai yang Finder itu juga bisa ngelihat kalau ini nih jawaban dari buku, karena ketahuan gaya bahasanya, pemilihan kata juga. Nah, ada lagi yang mau dibahas? ya Pak. Iya. Sudah sampai mau loh Pak ya. Kita kan sudah sampai yang 9, tapi 56 kita kita lewati kemarin. Mm-mm. Kita nyampe yang banyak produksi yang Enggak, ini kan yang perlu dijelaskan. Makanya saya ini yang 3 kali tutorial online ini yang perlu dijelaskan. Setelah ini padahal di pertemuan keempat nanti kita diskusi tentang pembahasan soal lagi ya. Jadi minggu depan teori komunikasi ini kita fokus ngebahas soal. Udah nggak ada lagi soalnya materi-materi. soal yang sering keluar di ujian itu Bapak. Karena apa? Karena pikiran kita itu gampang lupa. Ya, jadi untuk minggu depan pertemuan 4 itu kita lebih fokus ngebahas soal ya. Jadi teman-teman baca soalnya, kemudian kita coba analisis caranya ngejawab soalnya gimana. Oh, ini anu lagi ya, statistik lagi ya. Pengantar ilmu komunikasi. Di komunikasi kan ada Ini apa yang mana ini? Enggak, kalau yang hipotesis hipotesis ini biasanya ada di statistik. Apa? Yang mana? ada di modul 9, Ah, halaman 9 dan 7. dia tentang riset kan? Ya, Oh iya, pantas ada hipotesis. Jadi hipotesis itu tadi tergantung dari apa namanya, perasaan udah saya jelasin deh di pertemuan sebelumnya. Jadi misalnya kita punya suatu hipotesis, uh, misalnya untuk berita yang bagus itu harus ada
5W1H gitu kan, yang what, apa di mana, kapan, segala macam gitu kan. Nah, setelah kita kurangi satu, apakah mengurangi makna pesan, itu bisa dijadikan hipotesis. Atau kalau bahasa gampangnya seperti ini, um, apakah air berpengaruh kepada perkembangan tanaman misalnya. Nah, itu kita punya hipotesis. Itu hipotesis kita, apakah air berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Baru diuji seperti itu. Bahasa Indonesia saya lebih sering menggunakan bahasa hipotesis. Hipotesis itu semacam um, pertanyaan yang kita buat untuk dicari jawabannya. Saya kurang bisa menjelaskan ininya ya kalau bahasa Indonesianya. Iya, di dalam penelitian. Jadi hipotesis itu suatu kalimat yang kita pakai untuk kita cari tahu jawabannya. Apa ya? Pertanyaan lah gitu kan bahasa intinya, bahasa Indonesianya. Enggak, memang di bahasa ilmiahnya dipakai hipotesis ya. Nanti kalau sudah belajar hipotesis itu di apa namanya? Di statistik nanti teman-teman akan ketemu yang namanya hipotesis nol, kemudian ada hipotesis yang ini ya. Kebanyakan sih yang dipakai kalau yang kuantitatif nanti yang nol itu ya, HO itu. Hipotesis nol itu tadi dibilangnya. Iya, makanya karena pertanyaannya tadi tentang riset tadi ya. Ya, dulu kan ada ini. Emang ada di modul. Ya, di modul 9 gitu ya, yang tentang riset komunikasi ya. Ya, benar. Masih di kom. Oh, berarti terkomnya ini ya, campur aduk. Ya, ini udah, ini berarti rekamannya saya matikan dulu aja ya, enggak apa-apa ya.